Lacey berusaha menyelamatkan dirinya dengan memakan apapun yang ada di sekitarnya karena di bawah kuku jari dan di dalam isi perutnya Lacey ada sisa-sisa kotoran dan bantalan sofa sebelum meninggal di sofa saat atau setelah Clyde dan Sheila berlibur, guys. Assalamualaikum, selamat datang di channel GN Official. So, gimana kabar kalian dan keluarga kalian nih? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya ya. Amin. Oke, di malam ini aku akan membahas sebuah kasus gadis autisme yang ditelantarkan orang tuanya di sofa selama 12 tahun. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin nih, kalau kalian lagi nonton video ini sambil makan, lebih baik selesaikan makannya dulu baru nonton videonya lagi ya. Soalnya gimana gitu kasus ini guys, nanti kalian pasti akan tahu sendiri deh. So, gimana dengan kasus ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya, let's go! Oke, kasus ini dialami oleh Lacey Ellen Fletcher. Sebelum lanjut kita masuk ke background keluarganya dulu ya. Lacey Ellen Fletcher lahir pada tanggal 25 November 1985. Putri dari sepasang suami istri Sheila dan Clyde Clapter. Ayahnya bekerja sebagai polisi, sementara ibunya adalah anggota dewan kota setempat. Mereka tinggal di sebuah rumah pertanian di kota Slaughter, Louisiana, Amerika Serikat. Lacey awalnya baik-baik aja guys. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik, ceria, berkepribadian baik, dan juga sering berpartisipasi kegiatan voli di sekolahnya guys. Sayangnya, semua berubah seketika ketika Lacey menginjak usia remaja. Lacey mengalami perundungan dan mulai dijauhi teman-temannya guys. Sheila dan Clyde yang tahu bahwa Lacey mengalami perundungan akhirnya memutuskan untuk homeschooling guys. Lacey yang sebelumnya didiagnosis autisme dan ketakutannya begitu buruk sehingga dia menolak untuk meninggalkan rumah. Bahkan ya, salah satu tetangga mereka juga mengatakan bahwa terakhir kali melihat Lacey pada tahun 2005 yang sedang berolahraga di depan rumahnya guys. Ketika Lacey berumur 21 tahun. Long story short, saat Lacey berumur 24 tahun, dia mengalami penurunan kesehatan kognitifnya dan tidak bisa keluar rumah lagi guys. Nah, setelah kesehatan kognitif Lacey menurun, yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk meninggalkan rumah, Sheila dan Clyde meninggalkannya di sofa. Dan gilanya nih, dalam kondisi seperti ini, Sheila dan Clyde meletakkan handuk di sebelah Lacey agar kotoran dan urinnya lebih mudah dibersihkan oleh Lacey sendiri guys. Gila nggak sih? Lambat laun, pakaian yang dikenakan oleh Lacey tidak muat lagi dan hanya menggantung di tubuhnya guys. Clyde dan Sheila juga sering pergi berlibur selama berhari-hari, meninggalkan Lacey yang kelaparan guys. Ada tanda-tanda bahwa Lacey juga mencoba mengangkat dirinya dari sofa untuk menghindari rasa sakit. Namun, karena kekurangan gizi yang parah dan atrofi pada otot kakinya, dia tidak mampu melakukannya guys. Dan lebih ngerinya lagi nih, Lacey berusaha menyelamatkan dirinya dengan memakan apapun yang ada di sekitarnya karena di bawah kuku jari dan di dalam isi perutnya Lacey ada sisa-sisa kotoran dan bantalan sofa sebelum meninggal di sofa saat atau setelah Clyde dan Sheila berlibur guys. Lacey menderita kelaparan dan infeksi tulang yang akhirnya menyebabkan sepsi yang mengakibatkan kematian yang otot-ototnya kemudian mengalami atrofi. Dan hama mulai memakan anggota tubuhnya di bawah sofa, meninggalkan kotoran tikus dan belatung yang berkembang biak di sofa guys. Tubuh Lacey menyatu dengan bantalan sofa kulit karena tertutup urin dan kotoran, serta belatung yang hidup di rambut dan di dalam tubuhnya. Sekarang kita akan membahas saat ditemukannya Lacey yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Let's go! Nah, pada tanggal
tanggal 3 Januari 2022, Sheila menghubungi 911 dan mengatakan bahwa ia menemukan Leslie meninggal di sofa mereka. 911 juga sempat memandu keluarga Fletcher saat mereka melakukan CPR pada Leslie, tapi sia-sia guys. Leslie tetap tidak tertolong. Beberapa saat kemudian, layanan darurat dan petugas koroner tiba di rumah dan menemukan tubuh Leslie yang sudah tak bernyawa. Petugas langsung bisa menduga bahwa adanya tanda-tanda pengabaian yang jelas. Dilihat dari sebagian pakaian yang menggantung di tubuh Leslie dan kekurangan gizi dengan berat 44 kg yang menyatu dengan sofa kulit guys. Bisa dilihat juga nih, semua bagian rumah mereka yang lain pada bersih, kecuali sofa yang digunakan Leslie hingga meninggal. Petugas juga menetapkan nih bahwa Leslie telah meninggal selama 1 atau 2 hari sebelum Sheila akhirnya menghubungi 911 guys. Sheila dan Clay sempat berbohong nih kepada polisi, mengatakan bahwa Leslie telah memutuskan untuk hidup dalam kondisi tersebut selama 12 tahun. Dan pastinya gak bakal percaya gak sih? Orang lagi sakit masa memutuskan untuk hidup di sofa, gak makan, dan dibersihkan sendiri. Kacau sih. Nah, sekarang kita masuk ke proses hukum untuk kedua orang tua Leslie guys. Let's go. Pada Mei 2022, Sheila dan Clay Fletcher ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 terhadap Leslie guys. Kemudian mereka dibebaskan dengan jaminan dan seorang hakim membatalkan dakwaan tersebut. Tetapi pada Juni 2023, Sheila dan Clay didakwa pembunuhan kembali oleh dewan juri guys. Nah, pada tanggal 6 Februari 2024, Sheila dan Clay mengaku tidak bersalah dengan imbalan pengurangan dakwaan menjadi hukuman yang lebih ringan, yaitu pembunuhan. Jika dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2, mereka akan menghadapi hukuman wajib penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pihak penuntut menyatakan niat mereka untuk menuntut hukuman dakwa pembunuhan yaitu 40 tahun penjara dalam upaya untuk mencapai hukuman seumur hidup bagi Sheila dan Clay. Namun pada tanggal 20 Maret 2024, mereka dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan hukuman percobaan 20 tahun berturut-turut guys. Oke, mungkin itu aja untuk kasus Leslie Ellen Fletcher yang berakhir tragis meninggal di atas sofa setelah 12 tahun ditelantarkan oleh orang tuanya. Sedih ya, sedih banget. Kok tega gitu? Terus kok betah banget mereka di dalam rumah, padahal Leslie yang ada di sofa aja dalam keadaan kayak gitu. Serem deh. Oke guys, jangan lupa klik like dan subscribe channel aku biar kita bisa ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys, see you.